Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi yang berkaitan dengan geometri ruang atau dimensi 3. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah jarak dalam ruang dimensi 3. Ya, apa yang harus kita persiapkan sebelum kita membahas lebih jauh tentang jarak dalam ruang dimensi 3. Ya, tentu saja ya kita sudah harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan jarak pada geometri bidang datar. Jadi sebelum kita menentukan jarak dalam ruang, kita akan memperhatikan beberapa hal yang sangat penting yang harus kita ketahui, antara lain ya, yang pertama itu teorema Pythagoras yang mengatakan bahwa pada segitiga siku-siku ABC, jadi pada segitiga siku-siku ABC dengan C itu adalah sudut siku-siku, maka ini kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya, atau A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Ya, itu yang pertama. Yang berikut, nah, pada saat kita nanti menentukan jarak antara titik dan garis, kita harus mengerti proyeksi titik terhadap garis. Jadi kalau kita memiliki garis G dan ada titik P, maka jarak antara titik P dan garis G itu kita bisa menghitung jaraknya dengan cara memproyeksikan titik P pada garis G. Caranya tarik garis dari titik P tegak lurus ke garis G. Jadi nanti di situ berpotongan dengan garis G di titik P aksen. Jadi titik P aksen adalah proyeksi titik P pada garis G. Ya, hal lain yang perlu diperhatikan pada saat kita membahas jarak dalam ruang dimensi 3 adalah kesebangunan yang sudah pernah kita pelajari di SMP. Ya, misalkan di sini kita punya gambar segitiga, ada segitiga HIJ dikatakan sebangun dengan segitiga HFG. Jadi kalau segitiga HIJ sebangun dengan segitiga HFG, jadi nanti di sini IJ sejajar dengan FG. Nah, kita nanti bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi HI banding HF. Jadi ini HI banding HF. Nanti sama dengan mana lagi yang bersesuaian, umpamanya HJ dengan HG. Mana lagi yang bersesuaian, IJ dengan FG. Jadi itu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tetap harganya kalau pada segitiga sebangun. Nah, perhatikan baik-baik bahwa di sini nanti segitiga AIJ tidak sebangun dengan segitiga HGF. Jadi kita harus menyebut nama-nama sudut segitiga itu berdasarkan besar sudutnya. Jadi coba pada segitiga HIJ dan segitiga HFG sudut H-nya sama. Jadi pada segitiga HIJ sebangun dengan HFG. Jadi sudut I sama dengan sudut F. Begitu juga sudut J sama dengan sudut G. Jadi kita urutkan berdasarkan besar sudutnya. Tidak boleh terbalik seperti ini. Segitiga HIJ sebangun dengan segitiga HGF. Nah, itu tidak sebangun. Jadi kalau urutan sudut-sudutnya sudah
benar, sudah benar sama, maka tinggal kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Ya, demikian pula pada gambar ini. Ini gambar segitiga ABC. Nah, di dalamnya kita buat potongan-potongan segitiga. Ya, contohnya di sini kita tarik garis LK. LK ini tegak lurus dengan AB. Nah, begitu juga dengan MN tegak lurus dengan AB. Ya, perhatikan bahwa AC tegak lurus dengan CB, sehingga kita akan dapatkan ada beberapa segitiga yang sebangun. Jadi segitiga ACB, jadi C-nya siku-siku, sebangun dengan A kemana? Berarti A KL. Ingat, segitiga ACB, jadi A-nya duluan kita sebut, sebangun dengan segitiga AK. Nah, ini K ini sudut siku-siku pada segitiga AKL. Nah, sama dengan tadi pada segitiga siku-siku ACB, siku-sikunya di C. Jadi yang kedua itu sudut siku-siku. Ya, ini juga K. Yang kedua kita sebutkan siku-siku. Dengan demikian, sudut ALK pasti sama dengan sudut ABC. Nah, ya, begitu juga dengan segitiga BCA. Mana segitiga BCA? Ini BCA. Nanti saya bangun dengan BNM. Nah, ya, sehingga kita akan dapatkan bahwa ini segitiga NMB sebangun dengan segitiga KAL. Ya, kita lihat sudut-sudutnya. Jadi ini nanti sudut NMB. Jadi NNB itu sama dengan sudut KAL. Jadi dengan demikian, karena segitiga NMB sebangun dengan segitiga KAL, maka kita juga bisa membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Coba kita lihat yang pertama. Jadi segitiga ACB sebangun dengan segitiga AKL, maka kita dapat membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Ya, umpamanya begini, AC banding AB, berarti nanti hasilnya sama dengan AK banding AL. Ya, begitu juga kalau di sini AC banding CB akan sama dengan AK banding KL. Ya, itu. Nah, begitu juga pada segitiga sebangun BCA dengan BNM, kita akan dapatkan BC banding BA. Jadi huruf pertama kedua banding huruf pertama ketiga, nanti sama sini. BN huruf pertama kedua banding huruf pertama ketiga, BM. Nah, perhatikan. Begitu juga dengan BC banding CA sama dengan ini BC banding CA sama dengan BN banding NM. Yang berikutnya ini NM banding NB, NM banding NB sama dengan KA banding KL. Nah, begitu juga dengan ini NM banding MB sama dengan KA banding AL. Ya, ini sifat-sifat kesebangunan dari bangun-bangun yang sebangun. Ya, kita lanjut dengan contoh. Pada contoh
yang pertama ini pada kubus ABCD FGH dengan panjang rusuh 6 cm, kita ingin menghitung jarak antara titik A dan titik B apabila titik B pada pertengahan HG. Nah, perhatikan gambar. Jadi untuk menghitung jarak antara titik A dan titik B, kita harus mencari sebuah segitiga siku-siku yang memuat garis AP. Contohnya segitiga AHP. Jadi pada segitiga AHP, AH itu sama dengan AH pangkat 2 sama dengan AD pangkat 2 tambah DH pangkat 2. Sehingga diperoleh AD itu panjangnya 6 cm. Begitu juga DH 6 cm. Jadi 6 kuadrat tambah 6 kuadrat 36 tambah 36 sama dengan 72. Terus pada segitiga AHP, siku-siku di H berarti AP pangkat 2 sama dengan AH pangkat 2 tambah HP pangkat 2. Hasilnya sama dengan ini tadi AH pangkat 2 itu hasilnya 72. HP itu 3 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 72 tambah 9 sama dengan 81. Artinya AP sama dengan akar 81 sama dengan 9 cm. Jadi jarak antara titik A dan P adalah 9 cm. Ya, kita lanjut dengan bagian B, menghitung jarak antara titik A dan garis HC. Jadi mula-mula kita buat segitiga yang memuat garis HC dengan titik A, yaitu segitiga ACH. Ya, pada segitiga ACH, jadi ini segitiga ACH. Segitiga ACH itu adalah segitiga sama sisi. Jadi AC sama dengan AH sama dengan HC. Nah, sama-sama AC itu diagonal sisi ABCD, kemudian AH itu diagonal sisi ADHE, dan HC itu diagonal sisi DCGH, sehingga panjangnya sama semua. Panjang AC sama dengan AH sama dengan HC. Panjang diagonal sisi, tadi kita menghitungnya bahwa AH itu AH pangkat 2. Jadi di sini A, anggap saja ini H, ini C. Tadi itu AH pangkat 2 sama dengan AD pangkat 2 tambah DH pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 sama dengan 36 tambah 36 sama dengan 72. Jadi AH ini sama dengan akar 72 sama dengan 6 akar 2. Jadi kalau AH sama dengan 6 akar 2, sementara segitiga ACH itu segitiga sama sisi, berarti AC juga 6 akar 2. Ini juga HC-nya 6 akar 2. Nah, tinggal kita ingin menghitung jaraknya titik A ke garis AC, tarik garis tinggi dari titik A ke garis HC pada segitiga ACH. Jadi kita tarik garis tinggi, anggap ini tingginya, lalu kita menghitung
tinggi dari titik A ke garis HC. Ya, anggap saja di sini titik ini pada segitiga ACH, di sini titik I. Jadi AI pangkat 2 dengan AC pangkat 2 dikurang CI pangkat 2. Hasilnya sama dengan AC itu 6 akar 2 pangkat 2 kurang, ya, CI sama dengan setengah dari CH. CI itu sama dengan setengah dari CH. Kalau CH itu 6 akar 2, berarti CI sama dengan 3 akar 2. 6 akar 2 pangkat 2 sama dengan 72. 3 akar 2 pangkat 2 sama dengan 18. 72 kurang 18, hasilnya sama dengan 54. Kalau begitu AI sama dengan akar 54 sama dengan 3 akar 6 cm. Jadi jarak antara titik A dan garis CH sama dengan 3 akar 6 cm. Ya, kita ke soal bagian C, menghitung jarak antara titik A dan garis HB. Jadi mula-mula kita buat segitiga yang memuat titik A dan garis HB. Perhatikan bahwa segitiga AHB adalah segitiga siku-siku, yaitu siku-siku di A. Terus kita tarik garis tinggi dari titik A tegak lurus ke garis HB. Anggap saja itu memotong di titik Q. Jadi ini AK, ini tingginya ini tegak lurus dengan garis HB. Nah, tinggal kita hitung berapa panjang atau jarak antara titik A dan Q, berapa T-nya. Nah, perhatikan baik-baik bahwa segitiga AHB ini sebangun dengan segitiga Q, ya, AHB berarti A itu maksudnya sudut siku-siku, kemudian Q itu pada segitiga AQH itu siku-siku, jadi mulai dari Q, H, A. Nah, kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi segitiga AHB sebangun dengan segitiga QHA. Jadi segitiga AHB sebangun dengan segitiga QHA. Kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian, yang panjangnya kita ketahui. Jadi ini AH ini 6 akar 2, sedangkan AB itu sama dengan 6. Ini HB ini, kalau kita menghitung menggunakan Pythagoras, HB ini sama dengan 6 akar 3. Ya, kalau segitiga AHB sebangun dengan segitiga QHA, maka kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Misalnya AB banding HB sama dengan QA. QA itu banding
HA. Ya, ini mudah dihitung ya. Jadi kalau menghitung panjang QA, dari sini QA sama dengan AB kali HA banding HB sama dengan 6 kali ya H tadi 6 akar 2 banding 6 akar 3 ya, matikan 6 nya, sisa 6 akar 2 banding akar 3 sama dengan 6 akar 6 per 3 sama dengan 2 akar 6 cm. Jadi aki itu sama dengan 2 akar 6 cm. Jadi jarak antara titik A dan titik garis HB adalah 2 akar 6 cm.